Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan yang keempat pada mata kuliah pendidikan agama Islam, khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, di kelas biologi, kita akan mempelajari tentang hukum Islam dan madhab. Saya kira tema ini yang sangat penting, bagaimana nanti kita akan membahas apa perbedaan tentang syariah dan fikih. Hal ini juga akan nanti kita bahas bagaimana perkembangan mazhab dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai saya ingin mengutip salah satu kutipan Imam Malik yang ditulis oleh Profesor Nadir Shah Hussein. Beliau berkata, barang siapa mempelajari tasawuf tanpa fikih, ia adalah zindik. Barang siapa mempelajari fikih tanpa tasawuf, ia adalah fasik. Barang siapa yang mempelajari tasawuf dan fikih, ia akan menemukan hakikat atau kebenaran. Pernyataan Imam Malik ini sebetulnya ingin menekankan bahwasanya penting bagi kita ketika kita belajar fikih, yang fikih itu hasil dari kita memahami syariah, itu juga harus diikuti dengan tasawuf. Tasawuf itu etika, akhlak. Sehingga bagaimana kita nanti dalam menghadapi perbedaan dalam fikih, kita nanti lebih mendahulukan akhlak. Sebagaimana dalam pernyataan atau buku yang ditulis oleh Syekh Habib Al-Jufri ya. Beliau menulis Al-Insaniyah Qabla Tadayun. Sikap kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada keberagamaan. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu adalah hasil seseorang dalam memahami syariah yang nanti muncul beberapa pendapat, beberapa muncul mazhab, aliran, dan seterusnya. Misalnya, dalam menghadapi perbedaan, kita bisa mendahulukan sikap saling menghormati, saling menghargai. Itulah sikap tasawuf. Sehingga dalam mempelajari fikih itu harus juga diiringi dengan akhlak yang baik. Suatu ketika Imam Syafi'i ketika dalam perjalanan di sebuah wilayah miliknya Imam Hanafi, jadi Imam Hanafi itu nanti kita akan pelajari beliau adalah mazhab yang paling tua ya. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i itu baru lahir. Nah, Imam Syafi'i diminta untuk sholat di masjid di mana masjid itu wilayahnya Imam Hanafi. Nah, ketika beliau sholat subuh, beliau tidak melakukan kunut. Kemudian setelah selesai ditanya para jamaah, kenapa wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak kunut? Padahal engkau mensunahkan kalau subuh itu adalah menggunakan kunut. Imam Syafi'i menjawab bahwasanya saya menghormati wilayah daerahnya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu berpendapat bahwasanya salat subuh tidak harus pakai kunut. Ini bentuk bagaimana kita mendahulukan kemanusiaan dalam menghadapi perbedaan di wilayah-wilayah fikih. Nah, nanti dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari lebih dalam apa perbedaan syariah dan apa itu fikih. Pada dasarnya syariah itu adalah hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti dan tidak berubah dan sebagian besar bersifat umum. Jadi syariah itu hukum-hukum Quran dan Sunnah yang sifatnya itu masih universal, umum. Ya, nanti dari hukum-hukum itu akan didetailkan, dipelajari, kemudian muncullah fikih. Jadi fikih itu adalah hukum yang disimpulkan dari syariah. Jadi fikih juga berubah-ubah. Kita sering mendengar Imam Syafi'i itu memiliki qaulul qadim, pendapat lama, dan qaulul jadid ya, pendapat baru. Itu karena perbedaan lokasi. Kemudian fikih juga cenderung spesifik dan diimplementasikan sesuai dengan keadaan. Nah, jadi fikih itu bisa berubah-ubah. Yang tidak berubah itu adalah syariah. Syariah tetap. Cuma dalam memahami syariah itu nanti muncul beberapa pendapat, beberapa yang nanti dari dampak pendapat itu ada juga beberapa aliran, beberapa organisasi keagamaan dan seterusnya. Nah, disinilah banyak kita sering salah. Jadi kadang fikih dianggap syariah, padahal fikih itu bisa berubah-ubah ya. Yang tidak bisa berubah adalah syariah.
Oke, kemudian di sini sangat menarik ya yang dicontohkan oleh Profesor Nadi Hussein bahwasanya contohnya apa itu fikih dan syariah. Contohnya syariah itu adalah ketika Allah mewajibkan menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ini dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang membedakan batas-batas aurat itu wilayah fikih. Jadi menutup auratnya itu wajib. Tapi batas-batas auratnya itu baik laki-laki dan perempuan itu wilayah fikih. Nah, ini contohnya para ulama berbeda pendapat tentang batas-batas menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang mengatakan apakah paha laki-laki itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup? Apakah rambut wanita itu termasuk aurat sehingga wajib ditutup? Misalnya, jadi kalau Imam Syafi'i itu kalau perempuan eh, yang boleh nampak itu hanya matanya sehingga sehingga pakai cadar. Jadi batas semua perempuan itu aurat kecuali matanya. Itu batas auratnya. Dan juga para ulama yang lain berpendapat bahwasanya yang nampak itu boleh muka dan telapak tangan bagi perempuan. Jadi batas aurat yang boleh nampak itu hanya muka dan telapak tangan. Ada juga rambut itu juga ada yang berpendapat bahwa rambut itu juga bukan batas-batas aurat. Jadi ini perbedaan dalam memahami batas-batas aurat. Nah, ini lebih detail nanti Anda bisa membaca dalam bukunya Profesor Quresyab ya tentang jilbab ya. Itu menarik sekali. Jadi yang wajib itu adalah menutup aurat, cuma yang membedakan batas-batas aurat itu para ulama berbeda pendapat. Sehingga ada perempuan menggunakan cadar karena mungkin mengikuti Imam Syafi'i bahwasanya yang hanya boleh nampak itu adalah matanya. Ada yang hanya menampakkan wajah dan telapak tangannya karena memang dia mengikuti pendapat ulama-ulama yang lain dan seterusnya. Jadi batas-batas ini yang membedakan. Kemudian ini yang mungkin perlu kita pahami ya. Jadi kenapa kok kita harus saling menghargai perbedaan dalam wilayah fikih? Karena sebetulnya dalam hukum Islam itu ada konsep antara qot'i dan doni. Qot'i itu tuh pasti tetap, doni itu masih ragu-ragu. Jadi nas Al-Quran maupun As-Sunnah, jadi nas itu bisa dibagi menjadi dua ya. Nas qot'iyul subut atau qot'iyul wurud adalah nas yang datangnya sifatnya pasti dan tidak mengalami perubahan, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi nas itu secara nuzul, secara turun, kalau hadis itu ya wurud ya, asbabul wurud, turunnya itu pasti, itu pertama yaitu nas yang disebut nas qot itu pasti benar, itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak yang meriwayatkan. Maka tidak dimungkinkan orang itu melakukan kebohongan. Ya, maka Al-Quran itu mutawatir ya. Banyak yang meriwayatkan, banyak yang hafal dan dijaga oleh Allah sehingga nas Al-Quran itu mutawatir sehingga pasti bersifat pasti, qot'i, pasti benar. Kalau hadis ini hanya khusus hadis yang mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dari segi sanatnya, sanat itu ya orang yang meriwayatkan hadis itu. Maka ini hadisnya adalah sifatnya qot'i. Karena keduanya diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak dimungkinkan melakukan kebohongan secara berjamaah. Jadi ini nas qot'i itu adalah qot'iyul wurud itu adalah nas yang datangnya pasti dan itu riwayatnya mutawatir adalah orang banyak. Kedua nas qot'iyud dalalah. Qot'iyud dalalah itu adalah maknanya sudah pasti, lafalnya sudah pasti, tidak mengandung kemungkinan makna atau penafsiran lain. Itu qot'iyud dalalah. Kalau qot'iyul subut atau wurud tadi datangnya, turunnya yang sampai kepada kita. Kalau qot'iyud dalalah ini lebih bermakna lafalnya. Misalnya lafal aqimus sholah. Jadi dirikanlah sholat atau laksanakan sholat dengan baik. Kata-kata sholat ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama itu adalah kewajiban
sholat karena dalil tersebut. Jadi ada perintah kewajiban sholat itu adalah sudah pasti kata-kata sholat di sini adalah bentuk dari makna bahwa kita wajib menjalankan sholat. Jadi makna sholat itu sudah pasti maknanya. Dah. Ya, jadi namanya qat'iyud dalalah. Maknanya sudah pasti. Tidak diragukan karena dalam bahasa Arab itu kadang ada satu kata itu banyak memiliki makna. Namanya nanti kalimat mustarok ya. Jadi satu kata punya banyak makna. Kemudian nas itu juga dibagi nas doni, ada doniul wurud dan doniul dalalah. Tadi kalau qat'i itu pasti, kalau doni itu masih diragukan. Doniul wurud itu adalah nas yang datangnya atau sanatnya itu belum pasti karena tidak mutawatir. Kalau Al-Quran pasti mutawatir sudah benar. Maka yang doniul wurud itu hanya hadis. Hadis yang tidak mutawatir. Karena kalau hadis mutawatir itu pasti qat'iyul wurud. Hadis yang doniul wurud itu adalah yang diriwayatkan tidak banyak oleh para sahabat. Artinya boleh jadi ada satu ulama yang memandang hadis itu sahih, ada juga memandang hadis itu tidak sahih. Karena hadis itu diriwayatkan oleh mungkin satu orang atau mungkin ada sanatnya itu nanti yang para perawinya juga diragukan kredibilitasnya sehingga disebut dengan nas dhoni, dhoniul wurud. Yang kedua adalah dhoniul dalalah. Dhoniul dalalah itu bedanya kalau qat'iyud dalalah itu sudah pasti maknanya itu pasti, kalau dhoniul dalalah itu satu ayat atau hadis yang maknanya itu tidak pasti atau mengandung banyak mana. Nah, di sini misalnya di sini diartikan ayat Al-Quran maupun hadis ada yang lafalnya membuka peluang beragam penafsiran. Contohnya adalah soal menyentuh wanita asnabiyah, asing atau bukan mahram, dalam keadaan wudhu. Kata lamastumun nisa. Jadi kata menyentuh di sini banyak maknanya. Apakah di situ diartikan hanya menyentuh saja atau menyentuh dengan nafsu atau menyentuh di situ bermakna hubungan suami istri. Nah, misalnya Imam Syafi'i mengartikan menyentuh itu ya menyentuh biasa. Misalnya habis wudhu kalian bersentuhan tanpa sengaja. Itu bagi Imam Syafi'i itu batal. Karena menyentuh di sini adalah menyentuh. Walaupun itu tidak menggunakan nafsu. Ada imam yang lain diartikan menyentuh di situ adalah dengan nafsu baru batal. Ada yang ulama lain mengatakan menyentuh di situ adalah berhubungan suami istri baru batal. Jadi kalau Anda memahami makna menyentuh itu berhubungan suami istri, maka kalau habis wudhu kok sentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu tidak batal kalau menggunakan pendapat itu. Di sini disebut dengan dhoni dalalah. Artinya makna itu banyak penafsiran. Kemudian dampaknya apa? Dua tipe nas itu. Dampaknya seperti ini. Jadi perbedaan syariah dan fikih perspektif qat'iyyu dan dhoniyyu, baik urut maupun dalalah, ini dampaknya misalnya syariah, contoh syariah itu kewajiban puasa Ramadan, jelas ayat Al-Baqarah 183. Fikihnya kapan puasa Ramadan dimulai? Ini perbedaan karena nasnya dhoni. Nasnya itu dhoni, artinya hadis yang mengatakan harus melihat bulan, tetapi kata melihat itu mengandung banyak penafsiran. Jadi kata melihat dalam hadis untuk menentukan awal puasa itu banyak maknanya. Apakah melihat dengan mata telanjang atau mungkin dengan alat-alat canggih dan seterusnya itu. Sehingga banyak perbedaan pendapat. Ya, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah atau kedua-duanya. Contoh yang kedua misalnya membasuh kepala saat wudhu itu wajib. Jadi membasuh kepala itu kan wajib dalam wudhu itu. Tapi batas sampai mana membasuh kepalanya itu dhoni. Karena bi dalam kata wamsahu biru'usikum ya. Biru'usikum. Bi di situ terbuka untuk ditafsirkan banyak sekali. Contohnya lagi riba itu diharamkan. Itu qat'i. Tapi apakah bunga bank itu termasuk riba? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam memahami unsur riba, ilat ya.
Mengapa riba itu diharamkan? Tadi kemudian yang contoh keempat misalnya menutup aurat itu wajib. Tapi batas-batas aurat itu baik laki-laki maupun perempuan itu banyak perbedaan pendapat. Ya, jadi batas-batasnya yang berbeda pendapat. Oke, baik. Kemudian kita akan mempelajari apa sih sebetulnya tujuan dari syariat itu diturunkan oleh Allah. Sebetulnya agama ini untuk siapa sih? Itu kan pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi tujuan syariah Islam atau hukum Islam atau Islam itu sendiri diturunkan itu sebetulnya bukan untuk kepentingan Allah, melainkan semata-mata kepentingan atau maslahat kebaikan manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Ini menurut Profesor Quraisyab ya. Jadi tujuan hakikat kita beragama, hakikat agama diturunkan, syariat diberikan itu sebetulnya untuk maslahat manusia. Sehingga nanti dalam penerapan syariat itu ketika mengganggu atau apa namanya memberikan ancaman bahaya bagi jiwa kita, itu syariat tidak menjadi wajib. Nah, misalnya kemarin kita dalam masa COVID seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya dalam menjalankan ibadah itu ternyata nanti misalnya daerah itu masih zona merah, banyak orang yang terkena virus misalnya begitu. Jadi misalnya ibadah sholat Jumat yang harusnya dilakukan secara berjamaah dapat dilakukan atau diganti dengan sholat duhur karena ketika harus berjamaah dan berkumpul banyak orang dan nanti dikhawatirkan terkena virus, maka boleh dilakukan di rumah atau diganti dengan atau diganti dengan sholat duhur, misalnya begitu. Jadi menjaga jiwa itu dipentingkan ketika dalam melakukan syariat. Dan masih banyak contoh-contoh seperti itu ya. Itu namanya rukhsah ya. Namanya rukhsah. Jadi sangat ditekankan bahwa saya sebetulnya syariat itu untuk manusia bukan untuk Tuhan. Agama itu diturunkan untuk manusia. Allah tidak butuh agama. Allah tidak butuh syariat. Maka ketika dalam menjalankan syariat juga perlu dilihat apakah proses itu apa namanya mengganggu jiwa ataupun keselamatan. Misalnya tahun ini kita tidak bisa menjalankan ibadah haji karena ketika nanti kita menjalankan haji dalam kondisi pandemi COVID ini nanti dikhawatirkan banyak tersebar virus, akhirnya pemerintah Arab Saudi membatasi atau melarang beberapa negara untuk menjalankan ibadah haji. Sehingga kewajiban haji itu gugur karena kondisi yang tidak aman bagi jiwa. Ah, ini penting dari maqasidus syariah. Ah, nanti ada pembagian klasifikasi ya, ada namanya yang pertama hifdzuddin ya, menjaga agama. Jadi menjaga agama, kemudian jadi syariat itu untuk agar manusia itu dapat menjalankan agamanya dengan baik sehingga nanti selamat dunia dan akhirat. Kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa tadi. Jadi syariat berfungsi untuk menjaga jiwa. Ketika kita menjalankan syariat seperti sholat ataupun yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan itu nanti terancam jiwa kita, yang awalnya wajib bisa menjadi tidak wajib. Misalnya sholat Jumat yang harus dilakukan dengan jamaah bisa diganti dengan sholat duhur karena dalam kondisi pandemi COVID. Karena menjaga jiwa. Dan bisa juga menjaga mal, hifdzul mal ya. Syariat itu hifdzul mal, maka di situ ada syariat membayar zakat, syariat menghindari riba, larangan riba itu sebetulnya untuk menjaga harta umat Islam. Dan juga harta itu juga harus dibagikan ada hak bagi orang lain sehingga ada syariat zakat. Hifdzul akal, menjaga akal. Maka kenapa kok salah satu alasan khamr diharamkan karena minuman khamr itu dapat merusak akal manusia. Jadi makanan atau minuman yang dapat merusak akal manusia itu menjadi haram karena merusak. Ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga kenapa kok zina itu diharamkan? Karena zina nanti merusak keturunan, merusak nasab. Tidak jelas nanti siapa bapaknya, siapa ibunya. Sehingga ada syariat nikah. Nah, syarat nikah itu untuk menghindari zina, menghindari atau menjaga nasab. Kemudian hifdzul ird, menjaga kehormatan. Sehingga dengan hifdzul ird itu kita dilarang untuk mencela, untuk menghina ataupun tidak menghormati orang
Karena agama Islam juga menjaga kehormatan seseorang. Kemudian ada ini tadi doruriyat ya, jadi makosid syariah yang primer yang penting. Al-hajiyat itu yang sekunder ya. Jadi yang sekunder ya. Dan tahsinat itu yang tersier, tersier. Jadi ini contoh-contoh yang paling nanti lebih detailnya Anda bisa membaca dalam buku saya Islam Rahmatan lil Alamin itu. Ya, yang terakhir adalah tentang mazhab. Apa sih sebetulnya mazhab itu? Ini yang paling penting. Kenapa kita harus bermazhab? Sebetulnya tidak harus ya. Tapi kita perlu juga mempelajari para ulama-ulama yang sudah lebih awal memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka generasi-generasi yang lebih dekat kepada Nabi daripada kita semuanya ya. Jadi secara bahasa mazhab itu adalah dari zahaba yang berarti berlalu, berjalan. Atau mazhab itu tempat berjalan. Secara istilah adalah metode yang ditempuh mustahid para pakar ahli dalam ilmu agama Islam untuk menetapkan hukum keagamaan melalui studi mendalam tentang dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mazhab itu metode para ulama mustahid yang memenuhi syarat untuk membuat istihad atau berfatwa. Kemudian muncul beberapa hukum dari hasil memahami Quran dan Sunnah. Nah, mungkin nanti akan muncul mazhab, jadi disebut dengan mazhab Hanafi itu maksudnya adalah kita mengikuti pendapat-pendapat Imam Hanafi dalam memahami hukum-hukum tertentu. Misalnya tadi ya tentang aurat ya. Jadi kalau aurat perbedaan tentang batasan-batasan aurat. Imam Syafi'i berpendapat dan batasan aurat itu yang nampak hanya mata saja. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i berarti kita bermazhab Syafi'i dalam memahami hukum menutup aurat bagi perempuan. Sehingga bagi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka ya harus pakai cadar perempuannya. Misalnya begitu. Jadi itu mazhab. Mazhab yang pertama yang paling tua itu adalah mazhab Hanafi ya. Beliau termasuk namanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir tahun 763 Masehi. Maka kalau ada disebut Hanafiyah itu adalah pengikut mazhab Hanafi. Maka para ulama-ulama yang mengikuti Imam Hanafi atau Hanafiyah itu kadang juga punya pendapat yang berbeda dengan Imam Hanafi sendiri. Nah, ini karena tadi saya katakan bahwa hukum itu berkembang, berubah karena kondisi, waktu, dan tempat. Setelah Imam Hanafi ini meninggal itu nanti lahir Imam Syafi'i. Jadi setelah Imam Hanafi lahirlah mazhab Maliki atau Imam Malik bin Anas. Jadi beliau termasuk yang tinggal di Madinah ya, di Madinah. Bahkan nanti Imam Malik di sini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berguru dengan Imam Malik dan hafal dengan kitab Muwatta. Dan hebatnya ini salah satu bentuk bagaimana Imam Malik menghargai perbedaan pendapat itu ketika kitab Al-Muwatta Imam Malik mau dijadikan hukum atau rujukan utama dalam undang-undang negara kekhalifahan waktu itu, Imam Malik menolak. Karena dia khawatir kalau nanti hanya mazhab saya yang digunakan atau buku saya yang digunakan untuk menetapkan hukum, nanti akan berdampak ketika orang berbeda pendapat itu nanti juga akan dihukum. Nah, kan itu jadi tidak toleran. Padahal mazhab Maliki atau buku yang di kitab Muwatta itu bagian dari ijtihad Imam Malik yang mungkin juga mengandung kebenaran dan juga mengandung kesalahan karena Imam Malik juga seorang manusia. Sehingga dia tidak mewajibkan harus mengikuti kitab Al-Muwatta itu. Ini luar biasanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan Imam Syafi'i dalam menghormati dia tidak menjalankan kunut ketika dia berada di wilayah Imam Hanafi. Nah, ketika Imam Hanafi meninggal, muncullah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dikenal dan banyak sekali pengikutnya, termasuk Indonesia ini adalah mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Jadi mazhab ini disebut oleh Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Dia lahir 767 sampai 820 Masehi ya. Selain Imam Syafi'i ada Imam Hambali, ini muridnya Imam Syafi'i, dinisbahkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ini banyak sekali dianut oleh
khususnya teman-teman Salafi. Misalnya di negara Arab Saudi itu dalam fikih lebih banyak menggunakan mazhab Hanafi, Hanbali ya, mazhab Hanbali. Dan Imam Hanbali ini termasuk muridnya Imam Syafi'i. Sebetulnya masih banyak ya jumlah mazhab dalam Islam itu, baik dalam kalangan Sunni maupun Syiah. Cuman memang yang paling terkenal itu ada 4 mazhab ini, karena memang banyak muridnya, banyak kitab-kitab yang dikaji dan kadang juga didukung oleh pemerintah saat itu. Misalnya mazhab Hambali itu sangat menjadi rujukan utama di Arab Saudi karena memang didukung oleh pemerintah. Di Indonesia lebih dekat dengan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Misalnya di India lebih dekat dengan Imam Hanafi dan seterusnya. Banyak perbedaan itu. Baik. Ini yang menarik juga akan saya bahas tentang isu penerapan syariah. Kadang banyak orang mengatakan bahwasanya kita perlu menerapkan syariah di Indonesia ini. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan syariah? Tadi sudah saya jelaskan perbedaan syariah dan fikih, ya kan? Kalau kita melihat makna syariah itu sendiri tadi ada mungkin kewajiban sholat, syahadat itu kan di Indonesia sudah banyak diterapkan dan kita sudah bebas menerapkan syariah. Misalnya dalam rukun Islam saja kita sudah bebas menerapkan bahkan didukung oleh pemerintah. Jadi syariah di Indonesia itu sudah diterapkan dengan baik dan bahkan didukung oleh pemerintah. Misalnya kita bebas bersyahadat, kita juga bebas sholat, ya kan? Bahkan banyak masjid kita di Indonesia ini kemudian eh, kita juga bebas zakat, bahkan banyak juga lazis-lazis yang mengelola zakat. Ada lazis Muhammadiyah, lazis NU, ada bahkan ada apa namanya itu las-las yang lain ya, lembaga amal zakat itu ya, rumah zakat dan seterusnya banyak sekali. Kemudian masalah puasa, bahkan pemerintah juga ikut menetapkan awal puasa dan akhir puasa. Ada keterlibatan pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan dalam menjalankan puasa. Kemudian syariat haji ya. Haji Indonesia bahkan membuat apa namanya di Kementerian Agama ada khusus yang menangani kepanitiaan tentang haji. Jadi syariat Islam di Indonesia itu sebenarnya sudah diterapkan dan sangat didukung oleh pemerintah. Cuman memang dalam hukum pidana ya ini yang hukum pidana ini yang mungkin masih belum diterapkan secara penuh ya. Tetapi sebetulnya apa namanya wilayah ketika menerapkan hukum pidana itu juga sebetulnya perlu dilihat perbedaan pendapat dalam memahami fikih ya. Jadi ketika kita mengatakan penerapan syariah Islam, jadi ketika Islam syariah dipahami muncul dalam bentuk-bentuk fikih, mazhab, aliran dan seterusnya, nanti yang diterapkan mazhab, fatwa, pendapat siapa, ya kan? Ini juga masalah eh, problem juga ketika kita mengatakan penerapan syariah Islam, ini yang sebetulnya nanti syariah ya hasil pemahaman yang mana yang kita terapkan? Apakah eh, mazhab Syafi'i yang kita terapkan dalam bentuk penerapan syariah Islam itu dimaknai kita menerapkan mazhabnya Imam Syafi'i saja, nah, itu malah nanti timbul masalah ketika ada orang memahami atau bermazhab yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Oke, kalau misalnya mungkin lebih banyak kritiknya adalah hukum jenazah ya, misalnya ya, mencuri potong tangan. Sebetulnya kalau kita melihat dalam sejarah hukum Islam, para sahabat sendiri juga berbeda pendapat ya. Misalnya dulu zaman Nabi ketika ada orang minum keras itu hanya dipukul. Kemudian zaman Abu Bakar setelah itu dicambuk 40 kali. Kemudian zaman Umar menjadi 80 kali. Bahkan Umar pernah tidak menghukum seorang pencuri karena dalam kondisi krisis atau paceklik. Ketika ditanya pencuri itu, dia menjawab saya mencuri karena untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kemudian dia tidak dihukum tapi diberikan bantuan. Ini kan bentuk dari para sahabat ketika memaknai syariat itu kan melihat kondisi lingkungan sehingga banyak perbedaan pendapat.
Maka sebetulnya dalam penerapan hukum pidana pun kita juga melihat misalnya tindak pidana pencurian dengan hukum potong tangan. Dalam Islam itu dapat dilakukan dengan juga banyak perbedaan pendapat tentang hukum potong tangan itu. Nah, jadi misalnya di kitabnya di bukunya Nadisha Usyam itu mencontohkan ya, tidak pidana pencurian dengan hukum potong tangan dalam Islam dapat dilakukan reinterpretasi ya terhadap kata potong al-qat'u dan kata tangan al-yad. Ada sebagian ulama memahami al-qat'u itu tidak hanya bermakna menghilangkan, tapi juga bermakna mencegah. Nah, di sini kan juga muncul perbedaan pendapat kata-kata apa namanya kata qat'u itu tidak harus memotong tapi mencegah, ya kan? Sementara kata ayat juga sering ditakwil oleh para teologi Islam dengan kata kekuasaan. Ya, ini kan juga berbeda pendapat ya. Oke. Kemudian apa namanya? Ada dua teori penerapan hukum Islam ya dalam bukunya Nadisha Usyam itu mengaji fikih. Kalau Anda mungkin minat ini buku yang menarik ya. Jadi ini bukunya ngaji fikih Nadisha Usyam itu ada dua teori. Ada teori Zawabir, ada teori Zawajir ya. Dalam hukum pidana, kalau menggunakan teori Zawabir, itu hukum pidana dimaksudkan untuk pembalasan dan penebusan dosa. Maka para penganut teori ini menerapkan hukum pidana Islam secara tekstual, misalnya hukum potong tangan dan kisos. Jadi kalau menggunakan teori Jawabir, itu menggunakan pendekatan tekstual. Jadi mencuri potong tangan ya potong tangan. Ya kan? Ini diterapkan di di Arab Saudi ya. Kemudian teori Zawajir. Teori ini adalah hukum pidana bertujuan untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Para penganut teori ini hukum potong tangan bisa saja diganti dengan penjara asal efek yang ditimbulkan dapat membuat orang jera untuk melakukan tindakan pidana. Tadi ada perbedaan makna memotong tadi, memotong itu bisa tekstual dengan memotong tangan atau mencegah. Nah, kalau teori Zawajir berarti bisa juga penerapan syariah jinazat potong tangan itu di Indonesia bisa juga diterapkan mencuri tidak dipotong tangan tapi dipenjara, misalnya begitu. Dengan penjara membuat orang itu jera sehingga dia tidak melakukan tindakan pidana lagi. Ini perbedaan dalam memahami fikih jinazat ya. Dan kalau mau lebih jelas Anda bisa membaca bukunya Ibrahim Hussein ini. Dan Nadisha Hussein ya, Ibrahim Hussein itu bapaknya Nadisha Hussein. Baik, ini yang terakhir saya ingin Anda nanti merefleksikan di Google Classroom. Eh, Tadi sudah saya contohkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ketika dalam menghadapi perbedaan ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu dia tidak kunut di daerah wilayah Imam Hanafi karena menghormati Imam Hanafi. Kalau Imam Malik dia tidak mau kitab Al-Muwatta itu dijadikan rujukan utama karena khawatir nanti ada orang yang berbeda pendapat dengan kitab Al-Muwatta itu dihukum. Padahal kitab Muwatta itu bagian dari Istihad Imam Malik yang mungkin ada unsur benar, ada unsur yang salah karena Imam Malik juga manusia. Nah, di sini saya ingin Anda merefleksikan atau pengalaman Anda ketika melihat perbedaan pendapat di lingkungannya. Jadi, apa yang Anda lakukan? Selama ini ketika Anda melihat perbedaan pendapat di masyarakat, misalnya perbedaan dalam mengawali puasa, perbedaan dalam menjalankan sholat taraweh, itu apa yang Anda dahulukan? Nah, nanti Anda bisa jelaskan di Google Classroom. Baik itu kawan-kawan semuanya, para mahasiswa yang saya cintai karena hari ini saya harus ada rapat. Ini rekaman yang saya buat semoga nanti sedikit memberikan pemahaman. Jika nanti banyak yang belum bisa dipahami bisa kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Bila wal hidayah, waridha wal inayah. Atas kurang dan lebihnya, kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.